这是什么？这是什么？这是什么？Shalom, Shalom. Puji bagi nama Tuhan, kita dikumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan sebagai benda ibadah kita yang sejati. Kita mau angkat satu pujian menyatakan bersyukur bagi jemaat saya yang untuk waktu berdiri.
besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Gembala kami yang baik, yaitu Raja di atas segala raja yang patut kami sembah, baik siang maupun malam. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh kembali terkumpul dalam ruangan ibadah ini Tuhan, untuk kami mendapat memuji dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu sebelum kami melakukan Tuhan acara ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon pengudusan daripada Engkau. Layakkan kami semua untuk menjamah pekerjaan-Mu. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam acara ini, baik WL, singer, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah. Biarlah semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan, lewat kami memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh mendapat kekuatan, kelepasan, bahkan jawaban daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua yang ada. Berikan roh puji-pujian bagi kami, untuk kami dapat memuji dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu kami datang dan kami kembali berbeda Tuhan. Kami akan merasakan sukacita dan sejahtera selalu menaungi setiap kehidupan kami semua. Kami teringat bagi saudara-saudara kami sedang jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Pimpin dan percepatkan langkah mereka. Mereka boleh tiba dengan selamat. Kami boleh sama-sama memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami tahu di dalam kami beribadah kepada Engkau, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami memuji Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mentengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan mau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerajaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Acara ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita mau puji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian menyatakan betapa hebat.
untuk bangkit berdiri, kita mangkas pujian menyatakan diam di hadirat.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu. Tidak lain hati kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Engkaulah yang melayakan hidup kami untuk datang dengan merendahkan diri, agar kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Sebab kehidupan kami hidup oleh mujizat-Mu, hidup oleh kemurahan-Mu ya Bapa, yang menguduskan, yang menguatkan, memelihara dan menghibur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk kehidupan kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar sebentar. Engkau urapi kami semua Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau rendahkanlah di bawah kaki salib-Mu, agar bukan semata kemuliaan dan hikmat hamba-Mu pribadi, tetapi hikmat Allah yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanyalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati oleh-Mu ya Bapa. Segala persembahan jemaat yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat baru berkali lipat ganda, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami semua. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi perasaan dan pikiran kami tatkala kami belajar akan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dikuduskanlah ruang tempat ini, terlebih ruang hati kami. Kami siap belajar menerima firman-Mu, lembutkanlah hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di Tuhan silakan dulu. Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan ini adalah berkat kemurahan Tuhan kita boleh dapat berhimpun di rumah Tuhan yang tidak lain hati kita mau terfokus untuk diisi dengan firman Tuhan. Karena kita percaya di hari-hari ini tanpa kekuatan firman kita bisa terkecoh, kita bisa menyimpang, jalan hidup kita pun bisa yang kita anggap sudah benar ternyata itu tidak diperkenankan Tuhan. Pentingnya kita mewaspadai seluruh kehidupan kita dengan kita mengukurnya dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-24. Namun kita baca dari ayat yang ke-16 ya. Karena ini satu perikop, satu cerita. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara memperhatikan dengan seksama. Matius 19 ayat 24. Tetapi kita membaca ayat yang ke-16 sampai 24. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya,
semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, silakan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini seolah-olah merupakan penggaris yang menggaris, yang membuat batasan-batasan dalam kehidupan manusia yang mau hidup di dalam kebenaran. Dan ini diungkapkan bukan yang berasal dari mulut manusia, tetapi ini ungkapan daripada firman Allah. Yesus sendiri yang mengingatkan kepada seorang muda yang kaya. Kalau kita berpikir kepada seorang yang masih muda namun dikategorikan orang kaya, tentu dia adalah orang yang berhasil karena dia masih muda, ya. Tetapi sudah memiliki harta kekayaan. Namun di sini ternyata pemuda ini menunjukkan suatu sikap yang tampaknya tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Ada satu sikap dari pemuda kaya ini, yaitu sikap yang sombong. Sikap yang sombong ini yang membuat dia merasa seolah-olah dengan apa yang dia miliki, dengan reputasi yang dia miliki, dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin dari suatu dialog antara Tuhan Yesus dengan orang muda ini kita perhatikan bahwa orang muda ini ingin melakukan sesuatu perkara yang sempurna. Dia mengatakan, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, Yesus mengambil hukum, salah satu hukum dari 5 atau 6 hukum dari 10 perintah Musa. Yang dia berikan itu adalah hukum antara manusia dengan manusia. Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya kenapa engkau berkata aku ini baik, karena hanya satu yang baik, yaitu hanya Allah saja. Itu kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, dalam konteks dan cerita yang sama. Karena memang kebaikan yang murni itu hanya dimiliki satu, yaitu Allah Bapa di surga. Manusia tidak ada yang baik, bahkan tidak ada yang benar. Itulah kenapa pentingnya manusia sebagai ciptaan diberikan firman Allah, supaya mereka bisa tahu dan mengenal jalan-jalan hidup untuk menjadi orang yang baik. Karena kalau orang yang baik hanya berdasarkan ukuran manusia, itu belum tentu baik bagi orang lain. Kita boleh mengatakan kita baik, aku sudah memberi ini, memberi itu, dan aku sudah menolong orang dan sebagainya. Tetapi itu kan sifatnya masih subjektif, belum tentu itu objektif. Makanya memang kalau kita mengerti firman Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kita melayani seseorang, terlebih melayani Tuhan, segala kebaikan yang kita berikan tidak perlu kita tunjukkan. Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa jika engkau ingin memberi dengan tangan kanan, jangan diketahui oleh tangan kiri. Kalau memberi saja. Silakan, tidak perlu diviralkan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan katakan, engkau memberi dengan tangan kanan, tetapi tanpa diketahui tangan
Tidak perlu diketahui orang-orang. Karena Tuhan menegaskan, hadiahlah hanya Bapa di surga yang tersembunyi, yang menilai, memperhitungkan segala kebaikan. Berbeda dengan orang kaya ini, saudara. Dia ingin menjadi orang yang baik. Tuhan tawarkan, kamu sudah melakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana, Bu? Tuhan katakan, kamu sudah menghormati orang tuamu. Kamu bisa hidup tanpa membunuh. Kamu bisa hidup tanpa mencuri. Kamu bisa hidup tanpa bersaksi dusta. Kamu bisa hidup tanpa berzina. Tampaknya orang muda ini mengatakan dengan percaya, ya, aku sudah melakukan. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana orang muda ini menjadi refleksi dalam kehidupannya, terkadang kita bisa berpikir, ya, jikalau kita melihat seseorang, siapapun dia, orang yang kaya, orang yang berlimpah-limpah secara materi, ya memang seringkali mereka bisa berbuat baik karena kelimpahan mereka. Tetapi ketika hidup mereka berada di masa-masa kesesakan, ya, mungkin di masa-masa dia berada di titik nol, disitulah dia akan menjadi orang yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Terkadang kita juga memberi sesuatu yang terbaik bagi Allah, itu kita beri dari kelimpahan, sehingga kita mengingat bagaimana persembahan seorang janda tua, seorang nenek tua yang memberikan persembahan seluruh nafkahnya di bait Allah. Itu yang dilihat Tuhan. Tuhan menegur, orang-orang kaya ini memberi dari kelimpahan mereka, dari kelebihan mereka. Tetapi janda tua memberikan seluruh nafkah. Artinya di dalam tradisi Yahudi, bagaimana seorang janda ini dia bersaksi dalam 7 hari atau 1 minggu, ada 1 hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Disitulah nafkah hidup dia menaruh dan dia persembahkan di rumah Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan bahwa hidupnya itu pasti dipelihara Tuhan. Sehingga ada tafsiran mengatakan bahwa janda tua ini dia berpuasa, tidak makan sehari karena dia sudah berikan persembahan untuk bait Allah. Dia mengadakan puasa ini menurut beberapa tafsir karena dia sudah memberikan. Namun di hari-hari kerja, di hari-hari Senin sampai Sabtu, ya tentu dia bekerja, dia makan, dia menikmati hidup sebagaimana mestinya. Tapi yang kita pelajari di sini adalah ketakutan, hormat seorang janda di hadapan Tuhan, yang dimana dia nyatakan itu lewat persembahan. Maaf ya, saya tidak menyinggung apapun juga, tetapi di sini kita mau belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel pernah mengalami di zaman Maleakhi bahwa bangsa ini seolah bisa menipu Tuhan. Tuhan katakan, bagaimana engkau menipu? Mereka membela diri. Bagaimana Tuhan? Tuhan katakan, lewat persepuluhan dan persembahan. Coba kita buka itu ya. Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi 3 ayat yang ke-7 mulai sampai ayat yang ke-10. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta Allah. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Manusia itu seolah-olah
bangsa ini seolah-olah ingin membela diri. Bangsa Israel, silakan. Bangsa Israel sejak zaman Nabi Musa membuat suatu kebaktian. Di situ ada persembahan korban bakaran, di mana para imam itu melayani setiap korban-korban yang dibawa oleh umat Tuhan. Dan saudara bisa buka itu, membaca firman Tuhan dan kitab 5 Pentatuk itu, Kejadian sampai kepada bilangan. Di situ bagaimana kita belajar beribadah kepada Tuhan ya, dalam versi perjanjian lama. Inisiatif daripada umat Tuhan itu terkadang ada yang membawa burung merpati, burung terkukur, sampai kepada domba, kambing, lembu yang tambun. Nah, itu dinilai menurut ukuran persembahan sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan Tuhan. Ini untuk penghapus dosa, ini untuk ucapan syukur, korban tantangan dan sebagainya. Bahkan inisiatif umat Tuhan juga, mereka ada yang paling berat, mereka membawa intan permata. Karena semuanya itu diberikan suatu aturan supaya bukannya Tuhan mau melihat pemberian itu dalam bentuk apa, tapi Tuhan mau mengajarkan ketaatan dari umat Tuhan. Apakah ketika mereka betul-betul sudah diberkati Tuhan, mereka bisa mengembalikan seperpuluhan itu? Mereka bisa mempersembahkan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan di tabernakel? Apakah bisa mereka menunjukkan itu? Ataupun terlebih luar biasa lagi, mereka memahami konsep firman Tuhan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima, sehingga mereka selalu memperhatikan keadaan rumah Tuhan. Namun di sini kita melihat bangsa Israel tampaknya Tuhan mendapatkan mereka mencoba membela diri. Tuhan katakan, kamu membela diri, bahwa sesungguhnya kamu sudah menipu aku dengan persembahan dan persepuluhan. Saudara, sebelum kita lanjut, coba kita belajar konsekuensi ketika manusia menipu dalam hal memberikan persembahan di rumah Tuhan. Mari kita beralih kepada perjanjian baru. Kasus yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Kita buka di dalam Kisah pasal yang kelima. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat pertama saya bacakan bagi saudara. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul. Jadi di sini mereka sudah berencana jahat di mata Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Hei Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ternyata hukumannya itu mati di tempat. Ini cuma karena dia sudah berencana untuk mengambil setengah dari bagian yang harusnya dia berikan. Di sini yang kita pelajari bukan soal apa pemberian, tapi ini soal ketaatan. Kalau kita kembali ke Maleakhi 3 tadi, menyangkut persembahan dan persepuluhan, Tuhan katakan, bukankah aku sudah memberkati kamu? Bukankah aku sudah memberikan kamu suatu negeri?
dan di dalamnya aku memberikan engkau kelimpahan. Tetapi kenapa bangsa ini justru menipu aku dengan persembahan? Lebih dalam lagi kita belajar bahwa persembahan yang diinginkan Tuhan adalah kehidupan. Kehidupan kita ini jangan setengah-setengah. Kalau mau percaya kepada Tuhan, kalau kita mau hidup mengikut Tuhan, jangan separuh. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, jangan setengah-setengah seperti orang muda yang kaya. Dia bisa melakukan hukum kepada manusia, tetapi dia tidak mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus katakan juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku? Artinya menjual seluruh hartamu dan berikan itu kepada orang yang membutuhkan, dan ikutlah aku. Karena Tuhan tahu betul pengajaran yang kita percaya. Di dalam Matius, kita buka Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat yang ke-24 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata sangkal diri ini adalah suatu penyangkalan diri kita yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal, dengan nyawa, dengan darah yang suci. Berarti hidup kita ini bukan milik kita lagi. Seperti pernyataan Rasul Paulus, aku hidup bukannya aku lagi, melainkan hidup oleh iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati bagiku. Sehingga Paulus pun menulis dalam Filipi 3 ayat yang ke-18 yang tidak salah. Dia mengatakan segala sesuatu yang kumiliki dahulu itu kuanggap rugi ketika aku mengenal kebenaran. Coba kita lihat dulu Filipi pasal yang ketiga. Ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 maksud saya dan ke-8. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Tetapi apa yang dimiliki Rasul Paulus, wibawa, reputasi sebagai seorang imam, sebagai kaum Sanhedrin, apa yang dia bangga-banggakan, bahkan dia mempunyai suatu kekuasaan untuk membunuh nyawa orang. Punya dia punya suatu kekuasaan. Kelihatan itu identik dengan dia memiliki suatu kelimpahan. Ya. Terus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. tetapi Paulus menyalibkan dagingnya. Dia tahu ketika dia mengenal Kristus, semuanya yang kubanggakan itu kuanggap rugi. Terus, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. malahan segala sesuatu, apapun yang Paulus miliki, itu dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Karena Paulus mengerti betul, ini seorang rasul, dia punya pengalaman yang luar biasa, ya. Sehingga dia bisa merenungkan menilai segala sesuatu yang kumiliki. Ketika aku masuk di dalam anugerah Allah, hidupku yang lama itu bagaikan sampah, dia bilang. Coba kita teruskan dulu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua. Oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya Dan menganggapnya sampah, ya. supaya aku memperoleh Kristus. Di sini kita pelajari bahwa Paulus menilai kemuliaan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan lewat panggilan hidup kita yang sudah melewati tahap-tahap pertobatan. Itu jauh lebih berharga dari hidup kita yang lama. Yang dahulu kita mencari suatu kekayaan dunia yang sia-sia, tetapi ketika kita mengenalkan Kristus, oh inilah kekayaan yang sebenarnya, yang memberikan aku hidup. Sehingga kita pun bisa berkata, mati pun itu untung bagimu. Karena apalah gunanya aku mencari di dalam dunia ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 16 tadi, ayat yang ke-26 atau 27. Apalah artinya kehidupan kita di dalam dunia ini memiliki
seantero dunia ini kalau nyawa kita binasa. Di sini Paulus sedang menjelaskan betapa bedanya panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya dengan panggilan dalam kehidupan orang-orang dunia. Panggilan iblis itu membawa kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang cemara, hal-hal yang membinasakan, yang merugikan kehidupan kita. Memang bagi daging itu enak, menyenangkan, memuaskan. Tetapi di mata Allah itu bagaikan sampah. Kalau firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita, jangan kita menjadi seorang yang mau kembali lagi kepada sampah. Hidup kita ini adalah orang yang sudah dimuliakan Tuhan. Jangan engkau kembali kepada kehidupan yang lalu. Sulit membuat mengerti orang percaya yang memiliki kebebalan, yang tidak menerima akan firman Tuhan. Sampai nanti tiba waktunya di kegagalan, dia diperhadapkan di situ, dia menyesal percuma. Nama saudara sudah tercatat di dalam kolom kategori berbuat jahat. Sehingga ketika itu tertulis, berarti engkau siap namamu tersurat di tanah. Engkau tidak mengalami suatu tanah perjanjian, tetapi engkau akan masuk di dalam kebinasaan. Makanya ada istilah, saudara. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berharga, bukan orang-orang yang hina di mata Tuhan. Terkadang kita mencari suatu hormat dari manusia. Kita ingin dihargai manusia, tetapi dengan cara-cara yang tidak diperkenankan Tuhan. Apalah gunanya kita dihormati manusia, di mata Allah engkau hina. Itu kan seperti pengalaman sidang jemaat Sardis atau dia tidak bisa. Engkau menganggap dirimu kaya, tetapi di mata Allah engkau telanjang. Engkau miskin, engkau hina. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ada istilah dunia mengatakan sulit meyakinkan kepada seekor lalat bahwa bunga itu indah dan manis. Ya, karena lalat hanya tahu yang menurut dia itu baik baginya adalah tempat sampah. Jadi hidupan kita orang percaya dahulu yang tidak beroleh belas kasihan telah diangkat. Lewat apa? Dengan darah Yesus. 2 Korintus 8 mengatakan begini. Korintus 8 ayat yang ke-9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yaitu Yesus, yang oleh karena kamu Tuhan Yesus siap menjadi miskin, siap Ia tersalib mati berkorban. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Oleh karena kamu menjadi miskin, yang oleh karena kamu Ia menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Nah, ini kita bisa belajar dari teladan Kristus. Hidup di dalam kerendahan hati itu penting, saudara. Makanya jadilah, kalau engkau diberkati sebagai orang kaya, lebih bagus lagi engkau kaya juga secara rohani. Kaya materi, kaya rohani. Karena yang terutama itu rohani. Orang kaya tapi tinggi hati percuma. Itu kekayaannya itu tidak dirasakan orang-orang di sekitar. Tapi orang kaya rendah hati, waduh, luar biasa. Itulah kekayaan hikmat yang menjadi keuntungan di mata Allah bagi kita. Ya. Kalau kita perhatikan, kita buka di dalam Amsal 18, ya. Amsal 22 ayat yang keempat mengatakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang muda, ya, yang menantang kepada guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah dia bisa melakukan sesuatu dengan segala kelimpahan. Makanya Tuhan mengingatkan kepada orang-orang bertipu seperti ini, hati-hati. Sesungguhnya suka, ya,
Firman Tuhan tidak mengatakan orang kaya itu tidak masuk surga ya, tidak mengatakan seperti itu. Orang kaya sesungguhnya suka untuk masuk dalam kerajaan surga, karena ia sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang dia pikirkan adalah kekayaannya, bukan kemuliaan. Sulit dia membandingkan kemuliaan dunia dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan zaman modern sekarang ini, wah lebih hebat lagi kecerdikannya, bahwa ada mereka mencoba untuk memakai kekayaan itu untuk hal-hal kelihatannya kelihatannya berkat daripada Tuhan, tapi di belakangnya itu ada motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan memang terjadi. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, saudara, di abad-abad yang abad-abad 10 sampai 15, bahkan mungkin dari abad 3, 4 dan seterusnya, gereja, pemimpin-pemimpin di dalamnya itu, kehidupan mereka bukan lagi secara penuh melayani Tuhan, tetapi jabatan mereka sudah merangkak sebagai uskup, tetapi sebagai penguasa, sebagai menteri dalam negara, sebagai pejabat tinggi, sehingga pada saat itu agama tidak rendah. Jadi ada unsur-unsur politik di dalamnya. Nah, gereja zaman sekarang itu masih terjadi ada suatu unsur-unsur politik dalam tubuh gereja. Itu sudah tidak sehat sebenarnya, karena berbeda. Kehendak Tuhan dengan kehendak manusia itu berbeda. Namun kalau kita mau mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita ini tetap mendapatkan ganjaran sesuai dengan kerendahan hati kita dan takut akan Tuhan. Karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu hanya datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Tuhanlah yang mempertemukan si kaya dengan si miskin untuk bersatu. Kita bisa melihat si kaya dengan si miskin itu saling memberi, saling menolong itu di dalam gereja mula-mula. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah 2 ayat yang ke-42 dan Kisah 4 ayat yang ke-32 dan seterusnya, di mana jemaat itu saling bahu-membahu. Coba kita buka Kisah 2 ayat yang ke-42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama, terus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang selamat. Puji Tuhan. Itulah keadaan jemaat gereja mula-mula. Dan kita akan menuju ke sana. Saat ini masa-masa pembersihan. Karena kalau kita melihat persatuan pada tubuh jemaat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, luar biasa. Mereka tidak mementingkan lagi apa yang mereka miliki secara materi. Tapi yang mereka pentingkan adalah damai sejahtera, berkumpul bersama, memecah-mecahkan roh, dan garis bawah perhimpunan mereka itu disukai oleh Tuhan. Bukan orang itu datangnya tuh, ini guys baru Efrata, kenapa ini seperti saya keluar lagi. Justru jemaat dalam jadi batu sandungan. Banyak juga gereja-gereja seperti itu. Mereka sudah siap
dengan kepentingannya, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sudah tidak menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang mau hadir, yang mau menerima pertobatan. Tetapi yang mereka lihat, astaga, kenapa seperti ini? Sedangkan urusan di dalam saya itu tidak betul. Apalagi saya mencari kedamaian, saya ingin dipulihkan, saya ingin dibentuk. Tapi kenapa keadaan jemaat, keadaan hamba Tuhan seperti ini? Akhirnya dia keluar lagi jadi batu sandungan. Bagaimana kita mencapai seperti gereja Mulia? Ya, akan ada pembersihan. Pembersihan di sini bagaimana sampai kepekaan hati kita, mengingat anugerah Allah. Karena kalau kita mengingat anugerah Allah, kita selalu teringat dengan Ibrani 12:4-15. Kalau orang yang menjauhi diri dari anugerah Allah, maka orang tersebut dengan mudahnya timbul akar pahit. Kalau ada akar pahit, pasti menimbulkan perpecahan, pasti menimbulkan kerusuhan, pasti menimbulkan kecemasan. Ini yang berbahaya karena timbulnya keinginan. Jadi kalau kita kembali lagi kepada ayat pokok, di sini bukan berarti Tuhan Yesus itu membenci orang kaya, tidak. Yang kita pelajari di sini, jangan sampai orang yang sudah mengenal kebenaran itu tidak bisa menahan keinginan untuk kaya. Peringatan yang keras laras dengan roh Tuhan bekerja dalam pikiran Paulus, di mana Paulus menulis di dalam jemaat yang ada di Efesus yang dia percayakan kepada Timotius. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Silakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini firman Tuhan. Mungkin saudara, saya melihat teman saya nggak begitu. Saya melihat saudara saya tidak begitu. Saya tidak begitu. Hati-hati, ya, kita tidak pernah tahu. Kalaupun sekali lagi kami ingatkan, kalau kita dipercayakan suatu kemewahan, pakailah itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita belajar dari Lazarus. Lazarus atau Zakheus? Zakheus yang naik mobil itu. Ya, sebelum kita ke sana saya jelaskan. 1 Timotius 6. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maka kita melompat teguran Paulus kepada lewat Timotius dalam 1 Timotius 6 pasal yang sama, kita loncat ke ayat 17. Paulus ingatkan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ini peringatan. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ada kerinduan Paulus menilai orang-orang yang hidup dengan kekayaannya, supaya harus tahu ada hal-hal yang utama di dalam hidup mereka, supaya kekayaan itu tidak dipakai semena-mena, tetapi dipakai untuk menghormati Allah di dalam setiap perbuatan yang baik. Namun saudara, kita belajar dari Zakheus. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 19 ayat 5. Saya bacakan bagi saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, ini Zakheus sudah naik ke atas pohon, karena dia orang yang penasaran dengan Tuhan.
Kenapa dia sampai memanjat pohon? Karena memang dia, kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, ada suatu kata kerja di mana ini dimaknai bahwa kenapa Zakheus sampai penasaran naik ke atas pohon, karena sudah lama dia mendengar ada Yesus Kristus pun ada. Dia penasaran sekali. Yesus yang bisa mengajarkan tentang kebaikan, Yesus yang bisa memberikan anugerah keselamatan dan mujizat. Makanya dia penasaran sekali. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Karena Zakheus merupakan seorang yang kaya, seorang pemungut cukai juga. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas." Dia jujur sekali ya. Dia jujur sekali terhadap Tuhan. Sesuatu yang kurebut, yang kuperas dari orang-orang miskin ini, ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sulit sekali menemukan orang yang jujur seperti itu. Lalu selanjutnya kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkannya." Pengertian rohaninya, begitulah kehidupan kita ketika Tuhan Yesus mau masuk ke dalam rumah. Ketika kita menerima firman Allah yang lembut, segala perbuatan jahat selama ini yang kita lakukan di masa lalu itu diungkapkan dengan berani. Karena mereka berpikir ini bentuk pengakuan, bentuk pertobatan. Zakheus bisa saja mengalami sukacita, dan memang ditulis dia merasa sukacita Yesus hadir. Tuhan tidak menyuruh, tapi dia dengan inisiatif, "Tuhan, aku akan membantu memberikan setengah kekayaan." Nah, setidaknya ini jauh lebih baik daripada pemuda yang kaya. Zakheus menjadi contoh bagi gereja Tuhan yang dipercayakan suatu materi yang berlimpah. Tapi kalau dia betul-betul lebih memilih sukacita surga untuk menerima Tuhan Yesus, maka dia mungkin tidak akan memikirkan kekayaan. Dia memikirkan, tapi dia kelola itu dengan sebaik-baiknya yang dia kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ini suatu pelajaran yang berarti, bahwa mengingatkan kita supaya jangan sampai kita terlampau ingin menjadi kaya. Kalau kita ingin menjadi kaya, pasti kita ingin menjadi orang yang popularitas, mengejar popularitas, menjadi seorang penguasa. Ingatlah, kalau kita perhatikan di dalam Kisah pasal yang keempat, mengatakan begini ya. Kisah 4 ayat yang ya. Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-25, 26 mengatakan begini. "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapi." Jadi firman Tuhan ini mengingat bahwa penguasa-penguasa di dunia ini, raja-raja di dunia ini akan berhimpun untuk melawan kebenaran. Kita mau menyatu dengan siapa? Mau menyatu dengan Yesus Kristus, atau mau menyatu dengan Yesus Kristus sebagai raja, atau kita mau menyatu dengan penguasa-penguasa dunia yang kita anggap raja. Ya. Tapi kalau kita tetap di dalam kebenaran, saya percaya kita menjadi orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan. Ingatlah, kita jangan pernah mengandalkan pengertian kita sendiri. Sebagai ayat-ayat terakhir, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang
7 dan 8. Kita tolong baca. Pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Terus ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, jadi jangan memakai pengertian kita sendiri. Dan Tuhan mengatakan muliakanlah apa yang engkau miliki dalam diri ini, muliakanlah. Pakai itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ini bukan berarti saya ingin bertuduhan lagi, ya walaupun konteksnya ke sana. Tapi ini secara menyeluruh memuliakan Tuhan dengan harta kita. Artinya saudara tahu memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan dan sebagainya. Ini menyangkut materi. Bagaimana menyangkut Tuhan? Hati-hati, anak-anak Tuhan diingatkan. Kalau engkau sudah diberi kelimpahan, jangan engkau menjadi sombong rohani. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah dilimpahkan dengan anugerah-anugerah. Karena anugerah Tuhan adalah kekayaan daripada Tuhan, kepercayaan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan kasih, rahmatnya yang besar, bukan untuk merendahkan yang lain. Merasa paling rohani, yang lain tidak rohani. Sebaliknya kalau engkau merasa rohani, ya engkau tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Kalau engkau belum bisa berbuat baik, mungkin engkau masih dalam hal proses, engkau masih bergumul, tapi setidaknya engkau ada itikat, itu pun dinilai oleh Tuhan. Tapi kalau engkau cuek, jangan-jangan bukan roh Tuhan lagi di dalam. Karena engkau sudah lebih memilih mengikuti akar pahit. Sulit engkau berbuat baik, sulit engkau berdamai, sulit engkau bersenang-senang dalam sukacita kebersamaan. Karena engkau masih dalam pergumulan. Harusnya ya roh Tuhan itu senantiasa membawa kedamaian dimanapun kita berada. Karena kita selalu diingatkan daripada hukum-hukum Tuhan, bahwa Tuhan ingin hidup kita senantiasa di dalam kasih. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke ini sebuah cerita ya dari seorang penyihir. Kisah Rasul 8 ayat 9 mulai. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Lanjut, kita loncat ke ayat 18, ayat 17 ya. Ayat 15 mulai. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Ini peringatan keras bagi kita yang sudah mengecap firman dan terang Roh Kudus, supaya kita berhati-hati. Jangan jadikan karunia-karunia Roh itu sebagai barang dagangan. Itu tidak untuk diperjualbelikan.
apalagi dipahami sebagai anugerah yang bisa menipu orang hanya demi kepentingan sendiri. Ini sangat berbahaya, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu menempatkan diri kita akan anugerah-anugerah. Di mana kita harus pakai itu, yaitu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita senantiasa jalani dengan sukacita, dengan maksud-maksud baik, dengan daripada kasih Allah. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saya mengundang Pak Stephen bersama kita mendoakan bagi dan merah. Biarlah semakin hari kami semakin dapat menjalankan kasih setia, anugerah-anugerah yang Kau percayakan bagi kami yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kami percaya hati kami telah dikuduskan dengan firman-Mu. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap perkataan firman yang keluar dari kebenaran yang hamba mengucapkan, ampunilah hamba-Mu ini Tuhan. Tapi biarlah Kau sempurnakan benih firman itu dalam tanah hati kami, agar benih ini akan bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Terima kasih atas karya-Mu yang besar Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami, anugerah-Mu tiada henti sampai saat ini. Mujizat-Mu tetap ada Tuhan hingga sampai saat ini. Bahkan kasih setia-Mu memelihara memberkati hidup kami tidak akan pernah berubah. Janji firman-Mu Kau berikan bagi setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu melakukan kehendak. Saatnya Tuhan, setelah kami mendengar dan belajar akan firman-Mu, menerima firman-Mu Tuhan, kami akan menerima roti dan air hidup ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami, mohon berkat Engkau curah atas roti dan air itu, mengingatkan kami akan pengorbanan yang suci. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa, Engkau tidak bersalah dijadikan salah. Engkau yang sebenarnya memiliki segala sesuatu. Engkau kaya namun rela menjadi miskin hanya untuk memperkaya kehidupan kami. Limpah dengan berkat surga.
sukacita yang daripada. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, dan ampunilah dalam segala kekurangan kami, perbuatan kesalahan kami Tuhan, oleh karena keinginan-keinginan kami Tuhan yang berlebihan di hadapan-Mu, yang seringkali melupakan anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Tetapi biarlah lewat perjamuan suci ini Tuhan, kami mengenang akan kasih-Mu yang tiada terbatas. Amen. Terbukti kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Kuduskanlah roti dan air ini agar memberi manfaat bahkan mujizat-Mu Tuhan, memulihkan kehidupan kami, menjawab segala pergumulan kami, terlebih khusus menguatkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah roti dan air aku ini. Kami siap menyatu di dalam nama Yesus. Haleluya. tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memakannya akan roti ini, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah ini. Tangkap cawan di tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah ini. Haleluya. Kita mau menyembah. Angkat pujian haleluya.
Pulihkan gerejaku. Tonight, Lord, come tonight. Aku mau agar kamu menjadi orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia di hadapan-Mu. Tonight, Lord, come tonight. Hiduplah kamu di dalam ketaatan akan firman-Ku. Tonight, Lord, come tonight. Karena kamu akan melihat hamba-hambaku. Aku akan memberkati setiap kehidupan kamu. Aku akan menyediakan segala keperluan kamu. Kamu tidak perlu takut hidup di tengah dunia. Lain-lain kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Kamu akan melihat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadamu. Oleh sebab itu hiduplah kamu takut akan aku. Lain-lain kamu naik. Karena masa depan kamu aku sediakan yang terbaik. Lain-lain kamu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Karena aku masih ada di tengah.
kasih Tuhan pada saat hari ini kami boleh diberikan suatu pengajaran ya Bapa. Lewat firman dan roh Tuhan yang Kau nyatakan, mengingatkan kami, menasihati dan menegur kami Tuhan, agar kami tidak terlewat batas, tetapi kami tetap berdiri di dalam batasan firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkat yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Diberkati Tuhan segala jemaat-Mu senantiasa dalam segala pekerjaan mereka, usaha bisnis yang mereka jalankan Tuhan. Kiranya Engkau tetap membuka jalan. Kami rindu Tuhan agar jemaat-Mu senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kepada-Mu, karena di dalamnya Tuhan memiliki banyak sekali pengajaran yang selalu memberikan teguran dan nasihat untuk kami memiliki kehidupan yang baik dan murni di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami bukan saja menerima dan menikmati berkat, tapi kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, agar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kaum keluarga kami, sanak saudara kami, orang tua kami, anak kami, cucu kami Tuhan, diberkati Tuhan dengan kedamaian sukacita surga, agar kami Tuhan dapat melihat suatu persatuan, suatu kesatuan dan kekudusan yang mengundang berkat surgawi turun ke dalam kehidupan kami Tuhan. Mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi kaum keluarga kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan baru, agar mereka juga boleh kembali sehat dan beraktivitas Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadi penghibur sejati bagi kami yang susah hati Tuhan, menghadapi setiap persoalan pergumulan. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan penghiburan kekuatan baru untuk kami tetap bersemangat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih-lebih Tuhan, kami tetap serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati kami tetap memelihara iman, kebenaran-Mu dan kasih Tuhan. Anugerah Roh-Mu Tuhan yang memimpin hidup kami, agar setiap pekerjaan Tuhan yang kami layani Tuhan benar-benar diperkenankan oleh-Mu. Ampuni di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kekurangan kami Tuhan, perbuatan kami, ucapan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi baharui kami dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, agar kami semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa, diberkati pemerintahan dan negara kami dengan berkat surgawi. Kami akan sudahi ibadah kami dengan pengucapan syukur. Engkau yang menyempurnakan ibadah kami pada saat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai, namun sebelumnya kita mau memberikan persembahan sebelum kita menikmati berkat jasmani. Sambil menunggu kita angkat pujian.
semuanya akan berubah menjadi damai sejahtera. Semangat kami untuk tetap bersukacita di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, pada saat ini Engkau melihat anak-anak yang sudah memberikan lewat ekstra kolektor. Engkau yang membalas berkat, sumber pancaran berkat atas hidup kami. Segala keperluan kami Engkau yang akan pelihara dan sempurnakan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani, namun lebih dahulu Engkau kuduskan dengan firman-Mu agar memberi manfaat bagi tubuh kami. Kami peroleh, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan asal-usul berkat ini, terlebih juga yang sudah berlelah menyediakannya. Engkau membalas berkat. Sidang jemaat-Mu yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini juga Engkau tetap perhitungkan dan membalas berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pengumuman seperti biasa saja. Mungkin pada hari ini merupakan pertemuan kudus. Kalau ada penilaian bisa disampaikan. Ada Ibu Bala. Belum ada. Oke, saya kira umumnya hanya selalu mengingat akan program ibadah yang ada. Di tengah minggu itu ada hari Rabu, Kamis dan Jumat. Itu kami ada doa pagi yang mau bergabung silakan. 4 subuh ya, 4 subuh. Lalu ada pengalaman Alkitab pada hari Rabu dan hari Jumat. Rabu, Kamis, Jumat dan hari Jumat itu ada ibadah puasa serta hari Minggunya kita ada ibadah. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.